Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Trisamini dari SMA Negeri 1 Karangdowo, CGP Angkatan 7 Kabupaten Klaten. Masih membersamai kami Bapak Muhammad Isa sebagai fasilitator, Bapak Budi Utama pengajar praktik. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan aksi nyata modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Tujuan pembelajaran khusus yang ingin dicapai dalam modul 3.2 yaitu CGP mampu mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki sekolah. Rangkaian kegiatan aksi nyata modul 3.2 yang pertama, meminta izin kepada kepala sekolah untuk melaksanakan diskusi pemetaan aset sekolah. 2. CGP berkolaborasi dengan rekan sejawat dan CGP lainnya dalam satu sekolah. 3. CGP mengundang kepala sekolah, komite sekolah, guru, tenaga tata usaha, murid, orang tua murid, perwakilan gender, tokoh agama, polsek, perangkat desa, dan tokoh masyarakat lainnya. 4. Pelaksanaan diskusi pemetaan aset. Dokumen pada aksi nyata 3.2 modul kali ini yaitu 1. Notulen, 2. Foto kegiatan, 3. Hasil pemetaan. Berikut ini adalah dokumen notulen yang kami laksanakan. Diskusi pemetaan aset dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 pada pukul 13 sampai dengan selesai. Dokumen selanjutnya yaitu meminta izin kepada Bapak Kepala Sekolah diskusi pelaksanaan aset. Berikut ini adalah pelaksanaan diskusi aset. Diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Ini adalah pelaksanaan diskusi aset. Dan diakhiri dengan penutup dengan foto bersama. Hasil diskusi pemetaan aset adalah identifikasi aset SMA Negeri 1 Karangdowo yang meliputi 7 modal aset. Yang pertama ada modal manusia, yang kedua modal fisik, ketiga modal politik, keempat modal sosial, kelima modal agama atau budaya, keenam modal lingkungan atau alam, yang ketujuh modal finansial. Yang pertama yaitu modal manusia, terdiri dari kepala sekolah, yang kedua pendidik atau guru, 3 tenaga kependidikan, yang keempat murid, yang kelima komite dan orang tua wali murid, masyarakat, alumni, yang keenam pengawas. Strategi pemanfaatan modal manusia. Yang pertama, kepala sekolah memiliki nilai dan karakter pemimpin, mampu menjalankan perannya sebagai manajer sekolah. Yang kedua, pendidik atau guru diberi kesempatan untuk melakukan pengembangan diri, diberi kesempatan mengikuti lomba-lomba, diberi kesempatan untuk membina kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, diberi kesempatan untuk mengikuti gelar karya yang diselenggarakan oleh dinas. Yang ketiga yaitu tenaga kependidikan, diberi kesempatan untuk meningkatkan kompetensi pegawai melalui kegiatan IHT, workshop, diklat agar dapat mendukung program sekolah. Strategi pemanfaatan modal manusia. Yang pertama, kepala sekolah memiliki nilai dan karakter pemimpin, mampu menjalankan perannya sebagai manajer sekolah. Yang kedua, pendidik atau guru diberi kesempatan untuk melakukan pengembangan diri, diberi kesempatan mengikuti lomba, membina kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, diberi kesempatan untuk mengikuti gelar karya yang diselenggarakan oleh dinas. 3. Tenaga kependidikan atau TU diberi kesempatan untuk meningkatkan kompetensi pegawai melalui kegiatan IHT, workshop, diklat
agar dapat mendukung program-program sekolah. Selanjutnya yaitu murid. Diberi kesempatan belajar dan fasilitas yang sama, diberi kesempatan untuk mengembangkan kemampuan akademis maupun non-akademis, diarahkan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 5. Alumni, komite, dan orang tua wali murid menjembatani kepentingan sekolah dengan kepentingan orang tua wali murid. Sebagai narasumber dalam pembelajaran, berkolaborasi untuk pengembangan sekolah. 6. Pengawas. Monitoring proses pembelajaran, monitoring kegiatan sekolah dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, dan pembinaan disiplin pegawai. Yang selanjutnya yaitu modal sosial, terdiri dari dukungan masyarakat dan komunitas masyarakat. Yang selanjutnya yaitu strategi pemanfaatan modal sosial. Yang pertama, kepala sekolah aktif dalam kegiatan MKKS sehingga lebih cepat memperoleh informasi yang dapat diteruskan ke warga sekolah, memiliki jaringan yang luas dan berpengalaman dalam melakukan manajemen sekolah. Semua guru terlibat aktif dalam MKMP sekolah dan kabupaten, diberi kemudahan untuk aktif melakukan pengembangan diri. 3. Semua murid diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi akademik dan non-akademik, diberi kesempatan untuk memperoleh informasi tentang jenjang pendidikan yang lebih luas. Selanjutnya yaitu strategi pemanfaatan modal sosial, menjalin kerjasama dengan masyarakat, SMP, kecamatan, kelurahan untuk melakukan sosialisasi PPDB. 5. Menjalin kerjasama aktif dengan PMI untuk melakukan donor darah warga sekolah dan pemberian tablet tambah darah bagi murid perempuan yang diberikan setiap hari Jumat. 6. Kerjasama aktif dengan puskesmas untuk melakukan check-up kesehatan bagi warga sekolah. 7. Kerjasama aktif dengan puskesmas untuk melaksanakan vaksinasi bagi warga sekolah. Yang ke-8, menjalin kerjasama dengan DPRD pemerintah setempat dalam pemberian beasiswa. 9. Menjalin kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah seperti bantuan seragam sekolah untuk siswa, beasiswa PIP, dan lain-lain. Menjalin kerjasama aktif dengan BPBD Kabupaten Klaten terkait dengan program tanggap bencana. Yang terakhir yaitu kerjasama dengan perguruan tinggi atau universitas terkait dengan tempat pelaksanaan PPL dan penelitian. Modal fisik terdiri dari 2. Yang pertama yaitu gedung utama, terdiri dari ruang kepala sekolah, ruang wakil kepala sekolah, ruang guru, ruang tenaga kependidikan, ruang bendara, ruang BK, 30 ruang kelas, 2 ruang laboratorium komputer, 1 laboratorium bahasa, laboratorium fisika, laboratorium kimia, biologi, WC guru, WC siswa, ruang OSIS, UKS, ruang pramuka, ruang PKWU, dan ruang perpustakaan. Selanjutnya yang kedua yaitu ruang pertemuan, terdiri dari gedung serbaguna, masjid, lapangan bola, lapangan basket, lapangan tenis, taman bunga, kolam ikan, ruang karawitan, ruang kelas untuk agama Kristen, Katolik, Hindu, kantin, lobi, ruang satpam, rumah penjaga malam, dan ruang kelas galeri, tempat parkir, gudang ATK, gudang olahraga. Strategi pemanfaatan modal fisik yang pertama yaitu dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler secara optimal. Digunakan sebagai kegiatan aktualisasi diri guru, murid, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Kegiatan
kegiatan belajar mengajar berbasis IT akan lebih optimal dengan adanya laboratorium komputer dan layanan internet yang memadai. Modal yang ketiga yaitu modal lingkungan. SMA Negeri 1 Karangdowo berada di pedesaan dekat dengan persawahan, akses mudah, internet lancar, dekat dengan sentra industri tempe keripik, lurik, songket, payung hias, rambak kulit sapi, dan batu bata. Strategi pemanfaatan modal lingkungan yaitu 1. Lokasi di pedesaan dan di lingkungan persawahan memudahkan murid untuk mengenal tentang alam dan kepedulian alam dan sosial. 2. Sentra industri di sekitar lingkungan sekolah dapat dimanfaatkan sebagai media belajar dan meningkatkan jiwa kewirausahaan murid. Modal selanjutnya yaitu modal finansial, terdiri dari dana BOS dan POP. Sedangkan strategi pemanfaatan modal finansial yaitu 1. Penyusunan RKS dengan skala prioritas, mengajukan proposal untuk rehab sekolah, dan pengembangan pembelajaran seperti pengadaan bahan ajar, alat peraga, dan lain-lain. 3. Pengajuan proposal untuk mendukung kegiatan sekolah. Yang keempat, GTT dan PTT dibiayai oleh dana provinsi melalui BUW sehingga lebih terjamin. Yang selanjutnya ada modal politik, yaitu 1. Beberapa alumni yang sukses di bidang politik dan menjadi pejabat pemerintah seperti sekretaris desa, kepala desa, atau perangkat desa. 2. Kerjasama dengan pemerintah desa dan Muspika. 3. Kerjasama dengan Muspida. 4. Kerjasama dengan instansi yang vertikal. Strategi pemanfaatan modal politik yang pertama, meningkatkan peran dan keterlibatan alumni dalam kegiatan sekolah untuk memperkuat jaringan sekolah sebagai sumber dana alternatif narasumber belajar motivator bagi murid. Yang kedua, meningkatkan kerjasama, peran yang dapat saling mendukung keberhasilan antar lembaga. Misalnya, sosialisasi tertib berkendaraan, bebas narkoba, sosialisasi tentang pergaulan bebas, dan lain-lain. 3. Penyusunan kebijakan sekolah berdasarkan aturan yang diisyaratkan oleh instansi vertikal. Selanjutnya yaitu modal agama, warga, sekolah, dan lingkungan yang religius. SMA Negeri 1 Karangdowo memiliki komunitas seni suara, karawitan, tari, rupa, dan keagamaan seperti Rois dan Persik. Juga terdapat tokoh agama budaya baik di lingkungan sekolah maupun dari orang tua wali murid. Strategi pemanfaatan modal agama dan budaya. 1. Membuat program sekolah yang menunjang kegiatan keimanan dan cinta budaya sebagai pembentukan karakter murid. 2. Komunitas keagamaan dan kesenian dapat dijadikan sebagai media dan sumber belajar dalam peningkatan keimanan dan pelestarian budaya di lingkungan sekolah. 3. Banyaknya tokoh keagamaan dan budaya akan mendorong partisipasi aktif pada kegiatan keagamaan dan kebudayaan di lingkungan sekolah. 4. Melaksanakan budaya-budaya yang ada di sekolah seperti budaya kerja positif, budaya 5S, budaya silaturahmi keluarga dalam kegiatan Anjang Sana. Demikian identifikasi aset dan strategi pemanfaatan aset yang terdapat di SMA Negeri 1 Karangdowo. Semoga segala aset yang dimiliki dapat dijadikan sebagai sumber kekuatan untuk mewujudkan visi sekolah. Sekian dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.